Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS 2021. Di video kali ini aku mau share ke kalian rangkuman live IG BKN yang pertama pada tanggal 6 Juli 2021. Jadi pada live itu admin dari BKN dan juga dari SSCASN mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang menghadapi kendala pada saat pendaftaran ataupun pembuatan akun. Yang pertama, masalah yang ditanyakan adalah masalah nick yang nggak bisa dimasukkan pada saat pendaftaran ataupun pada saat login. Padahal nick yang dimasukkan itu sudah benar. Nah, pertanyaan mengenai nick ini merupakan pertanyaan yang umum dari tahun ke tahun selalu ditanyakan. Solusi yang diberikan adalah pelamar sebaiknya menanyakan dulu ke Dukcapil Pusat, bukan ke Dukcapil daerah mengenai hal ini, karena bisa jadi masalah nick ini muncul karena kita pernah pindah lokasi atau pernah berganti KTP. Masalah kedua yang ditanyakan yaitu tentang swafoto. Jadi pada saat pembuatan akun kita disuruh mengupload swafoto, dan pada saat pembuatan akun ini swafoto yang kita masukkan itu bebas, boleh formal atau enggak. Tujuan dari swafoto di pembuatan akun ini adalah untuk mengenali wajah kita sebagai pelamar. Kita bebas untuk mengunggah swafoto berlatar merah, biru, ataupun tidak berlatar, tanpa latar. Dan hal ini berbeda pada saat mengunggah dokumen swafoto pada tahap pendaftaran. Ini kewenangannya berada pada instansi masing-masing dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh instansi yang kita lamar. Misalnya, instansi kita meminta latar merah, jadi kita masukkan swafotonya berlatar merah. Dan swafoto yang kita masukkan ini harus formal. Intinya swafoto ini harus kita beracuan atau berpedoman kepada peraturan yang ada pada instansi. Masalah ketiga yaitu berkaitan dengan lupa mencetak kartu akun pada saat pembuatan akun. Hal ini tidak menjadi masalah karena kartu akun ini bisa dicetak berulang-ulang kali. Masalah keempat yang ditanyakan adalah masalah data dapodik, yaitu masalah data dapodik yang tidak sesuai. Kemudian data dapodik ini nggak bisa dimasukkan. Sebenarnya masalah ini bisa langsung ditanyakan kepada Kemendikbud, bukan ke BKN. Dan Kemendikbud juga sudah menginformasikan bahwa setiap guru seharusnya itu bisa mencek datanya sendiri di info.gtk.kemendikbud.go.id. Apakah nicknya udah benar atau belum? Karena waktu pembuatan akun kita pakai nick, dan kalau nicknya nggak sama di Dapodik dan di pembuatan akun SSCASN, maka datanya tidak akan muncul. Dan statusnya juga akan selalu tidak terdaftar. Maka harus dipastikan dulu nick, nama, dan tanggal lahir kita harus sama di Dapodik dan waktu kita membuat akun. Kalau beda antara nama, nick, dan juga tanggal lahir kita, maka bisa dipastikan status kita selalu tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian pertanyaan kelima terkait dengan jurusan. Pertanyaan mengenai jurusan ini sebaiknya ditanyakan kepada instansi yang dilamar, karena nantinya verifikasinya akan dilakukan oleh instansinya butuhnya jurusan apa, dan itu bukan kewenangan dari BKN. Persoalan keenam yang ditanyakan adalah masalah upload KTP, dan biasanya bagian KTP yang diupload itu bagian depannya saja. Pertanyaan ketujuh mengenai swafoto pada saat pembuatan akun, apakah boleh kelihatan gigi atau enggak? Jawaban dari admin SSCASN boleh, karena swafoto pada saat pembuatan akun itu bebas.
Kemudian informasi selanjutnya yang disampaikan adalah mengenai alamat domisili. Jadi alamat domisili ini adalah maksudnya alamat kita tinggal sekarang ini di mana. Tujuan pembuatan alamat domisili ini salah satunya untuk pemilihan tempat ujian nantinya. Tempat ujian kita disesuaikan dengan tempat tinggal kita, mana jaraknya yang paling dekat. Kemudian untuk tahun ini itu blind competition, jumlah pendaftarnya tidak diketahui. Masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan akses ke website SSCASN yang selalu gagal. Hal ini mungkin karena masalah jaringan di server ataupun masalah jaringan pengguna yang tidak stabil. Pertanyaan selanjutnya, usia 35 tahun, 1 bulan bisa mendaftar akun, tapi kenapa tidak bisa memilih formasi? Kenapa bisa pembuatan akun dilakukan? Itu karena pembuatan akun SSCASN tahun ini bisa dilakukan sampai umur 60 tahun, tapi dalam pemilihan formasinya dibedakan umur batasan umurnya. Misalnya kalau CPNS maksimal itu 35 tahun, tapi ada beberapa formasi yang bisa diisi oleh pelamar yang berusia maksimal 40 tahun, misalnya untuk peneliti dan juga spesialis. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan pembuatan akun. Nah, walaupun kita udah pernah ikut CPNS tahun sebelumnya, misalnya tahun 2019, kalau kita ikut lagi tahun ini, berarti kita ulang lagi buat akunnya, karena data-data pada pendaftaran sebelumnya udah di-reset. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade. Untuk saat ini belum ada. Sekian rangkuman live IG BKN tanggal 6 Juli 2021. Sekian video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.